Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita bertema balap motor akrobat, yang merupakan kelanjutan dari film sebelumnya. Tidak hanya harus menyendiri karena kekuatan Ghost Rider-nya tidak terkontrol. Saat ini orang tersebut mendapatkan misi untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, karena kebangkitan iblis pada hari yang diramalkan. Pada suatu hari, seseorang bernama Moro nampak tergesa-gesa memacu motornya. Dia menuju suatu tempat yang sangat terpencil, di mana sebuah sekte hidup di sana. Selama ini mereka mendapatkan ramalan, bahwa seorang iblis kuat akan terlahir ke dunia, menggunakan suatu wadah manusia. Ketika sudah mengamankan wadah tersebut, tiba-tiba tempat itu diserang oleh sekelompok orang. Moro sadar bahwa musuhnya itu ingin membawa wadah yang dijaga, yang ternyata adalah anak kecil bernama Denny. Takut anaknya mengalami bahaya, ibunya yang bernama Nadia ingin pergi dari tempat ini, bahkan mengabaikan Moro yang mencegahnya. Pemimpin dari gerombolan yang menyergap itu bernama Karigan, yang akhirnya melihat targetnya pergi. Karena misinya adalah membawa anak itu, mereka pun langsung mengejarnya. Moro yang satu langkah di depannya, terus memberitahu bahwa musuhnya sudah terlihat di belakangnya. Melihat pengganggu itu, Karigan terus menembakinya, yang akhirnya membuatnya terlempar. Untungnya Moro berhasil menembak ban mobilnya, sehingga mereka sama-sama kehilangan targetnya. Mengetahui lawannya sangat kuat, satu-satunya pilihan dari Moro adalah meminta bantuan seseorang. Berita tentang munculnya Ghost Rider sudah menyebar, sehingga bukan sesuatu yang sulit, Moro akhirnya menemukan keberadaan dari Johnny. Selama ini Johnny menjauh dari orang-orang, karena kekuatan yang ada pada dirinya mulai tidak terkontrol. Moro sadar bahwa Johnny frustasi, dan dia memiliki sebuah cara untuk menghilangkan kutukan itu. Namun sebagai imbalannya, Johnny harus melindungi seorang anak. Hanya Johnny yang bisa melacak keberadaannya, karena anak itu memiliki hubungan dengan iblis yang dahulu mengutuknya. Setelah mengamankan targetnya itu, Moro berjanji akan mengangkat kutukannya. Di tempat lain, saat ini Nadia sedang didekati oleh pria paruh baya. Ternyata ini adalah rencananya untuk mencuri dompet miliknya bersama dengan Denny. Dia sadar bahwa perbuatannya ini salah, tetapi semua dia lakukan demi anaknya, agar bisa bertahan hidup. Mengira sudah lepas dari musuhnya, ternyata Karigan berhasil menemukannya. Sampai malam dia terus membuntutinya, dan ketika sudah sepi, dia dan anak buahnya mulai menunjukkan diri. Nadia sadar, sehingga berusaha untuk melarikan diri, tetapi semua sudah terlambat. Hanya seorang diri, dengan mudah Nadia ditundukkan oleh Karigan beserta anak buahnya. Bahkan ketika anaknya diambil dengan paksa, dia tidak berdaya untuk melawannya. Di waktu yang sama, Johnny yang sudah membuat kesepakatan dengan Moro, mulai membiarkan kekuatannya lepas kendali. Ruangan itu penuh dengan api, yang menandakan bahwa Ghost Rider sudah bangkit kembali. Dengan cepat dia sudah ada di tempat Nadia, sebelum Karigan melenyapkannya. Mereka semua terdiam, setelah melihat sosok misterius diselimuti api ada di depannya. Mereka harus membunuhnya, sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun peluru tidak mempan padanya, bahkan Johnny berhasil melenyapkan salah satu musuhnya dengan mudah. Kekuatannya terlalu besar, jika harus melawan manusia. Apalagi musuhnya itu banyak melakukan perbuatan buruk, Johnny tidak sabar untuk menyerap jiwa dari mereka. Tidak ingin diam saja, Karigan mengeluarkan senjata lain yang lebih kuat. Saat Johnny selesai menyerap jiwa musuhnya, Karigan dan anak buah lainnya berhasil menembakinya. Ledakan yang dibuatnya itu cukup memberikannya waktu untuk membawa Denny pergi dari sini. Selama ini Karigan menculik Denny atas perintah dari seseorang. Dia pun menceritakan pertemuannya dengan makhluk misterius semalam kepada bosnya yang ternyata Mephisto, iblis yang dahulu mengutuk Johnny. Come again. Seketika Mephisto sadar bahwa Ghost Rider yang mengkhianatinya itu sudah muncul kembali. Lewat telepon dia membisikkan sebuah mantra pada Denny untuk memblokir pelacakan dari Johnny. Sementara itu setelah sadar, Johnny sendiri saat ini sudah berada di rumah sakit. Dokter bahkan terkejut, karena luka-lukanya sudah menghilang seketika. Tidak ingin rahasianya diketahui,
Johnny berniat pergi secepatnya. Tanpa sengaja dia melihat Nadia ada di sana, dan berusaha untuk membuntutinya. Kemampuannya untuk melacak Denny sudah terblokir sesuatu, sehingga satu-satunya cara untuk menemukannya adalah mendekati ibunya. Awalnya Nadia tidak percaya dengannya, terlebih selama ini banyak orang asing sudah mengejarnya. Namun mengingat makhluk misterius semalam yang ternyata Johnny sudah melindunginya, dia akhirnya mau bekerja sama dengannya, untuk menemukan anaknya. Di dalam mobil Nadia menceritakan, dahulu dia juga melakukan perjanjian dengan iblis, sama seperti Johnny. Meminta agar nyawanya bisa diselamatkan, iblis itu menanamkan esensi kekuatannya pada janin yang dikandung olehnya. Saat umur 13 tahun yang dimana adalah saat ini, anaknya itu akan diambil kembali oleh iblis tersebut. Setelah Johnny memahami garis besar masalahnya, Nadia membawanya untuk menemui orang yang mengetahui lokasi dari Karigan. Sebelum itu Johnny memperingatkan, ketika wujud Ghost Rider menguasainya, dia tidak bisa mengontrol kekuatannya, sehingga menyuruh Nadia untuk menjauh darinya. Mereka sudah ada di suatu tempat, berkumpulnya berbagai bisnis gelap dari bermacam-macam penjahat. Orang yang mereka cari bernama Fasil, salah satu kenalan bisnis dari Karigan. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menghadang dan memojokkannya. Johnny yang mulai kehilangan kendali, mulai mengancamnya agar memberitahukan lokasi dari Karigan. Awalnya Fasil tidak mau mengatakan, tetapi setelah melihat keanehan pada Johnny, akhirnya dia menyerah. Lewat handphone miliknya, Nadia berhasil menemukan lokasinya saat ini. Mereka harus segera pergi dari sana, bukan hanya mengkhawatirkan Denny, tetapi karena Johnny juga sudah tidak kuat menahan kekuatannya. Dengan meninggalkan Nadia di belakang, saat ini Johnny tidak perlu khawatir lagi jika Ghost Rider dari dalam dirinya muncul saat ini. Sementara itu, saat ini Denny akan dibawa Karigan ke suatu tempat. Tidak hanya diam saja, dia mencoba untuk memberontak, bahkan membuat mobilnya terjungkal. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk kabur, tetapi karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya dia berhasil tertangkap. Cara seperti ini tidak akan berguna, bahkan dengan mudah Karigan merampas mobil lain untuk dipakainya kembali. Mereka akhirnya sampai di lokasi pertambangan, untuk menemui seseorang. Menyadari musuh sebelumnya pasti muncul kembali, Karigan membeli beberapa misil untuk melenyapkannya. Tanpa dia sadari, saat ini Nadia sudah ada di tempat Denny, untuk membebaskannya. Anak buah dari Karigan menyadari itu, dan mencegahnya. Untung saja Nadia sudah membuat persiapan, untuk bisa menyingkirkannya. Aksinya itu bertepatan dengan Johnny dengan wujud Ghost Rider-nya, yang langsung mendatangi Karigan. Namun berkat senjata barunya, Karigan tidak takut, dan langsung melepaskan misilnya. Ledakan itu sangat dahsyat, bahkan siapapun pasti hancur jika mengenainya. Sayangnya musuhnya itu bukanlah sosok manusia lagi, sehingga ledakan seperti itu tidak berpengaruh padanya. Johnny mulai mengamuk, dan membinasakan setiap orang yang menyerangnya. Hanya menyentuh rantai miliknya, lawannya langsung lenyap tanpa meninggalkan bekas. Walaupun Karigan kembali mengeluarkan misil dan menembaknya, Johnny masih bisa berdiri. Dia bahkan langsung menaiki alat berat di dekatnya, dan merubahnya menjadi kendaraannya yang penuh dengan kekuatan api. Bagi Ghost Rider ini sangat menyenangkan, tetapi bagi lawannya, hal ini seperti di neraka. Johnny tidak memberikan ampun kepada mereka, dan terus menyiksanya tanpa henti. Nadia yang berhasil keluar, langsung membawa Denny untuk pergi. Mengingat perkataan Johnny sebelumnya, dia harus segera menjauh dari Ghost Rider secepatnya. Namun usahanya itu sia-sia, karena Ghost Rider itu sudah berhasil mengejar, dan bahkan menangkapnya. Pada awalnya, dia ingin memakan jiwa dari Nadia. Tetapi Denny tiba-tiba keluar, dan menghentikannya. Let her go. Suara itu memiliki kekuatan seperti Mephisto, sehingga dengan cepat Ghost Rider itu menjadi tenang, dan Johnny kembali seperti semula. Sebenarnya Denny ingin seperti anak lainnya, yang hidup normal dengan keluarganya. Johnny pun menyadari itu, terutama setelah melihat kedekatannya dengan ibunya. Masalah ini akan segera berakhir, setelah Johnny mempertemukan mereka dengan Moro. Tentu saja orang itu sudah menyiapkan tempat persembunyian, dari kejaran musuhnya. Di dalam perjalanan Johnny mencoba untuk menghibur Denny, yang masih tampak murung. Setidaknya hanya ini yang dia bisa, setelah semua yang dilalui.
Melihat Moro yang berhasil menyusulnya menggunakan motor, Johnny memiliki sebuah ide. Sebagai mantan pembalap motor akrobat, Johnny menunjukkan aksinya di depan Danny. Tanpa disangka hal itu bisa mencairkan suasana, dan melupakan sejenak masalah yang ada. Kembali ke lokasi pertambangan, Mephisto melihat Karigan yang sudah sekarat. Tidak ingin rencananya gagal, dia akhirnya memberikan bagian dari kekuatan iblis miliknya. Tanpa diduga, saat ini Karigan kembali hidup sebagai iblis, dengan kekuatan untuk membusukkan semua yang disentuhnya. Dia mencobanya pada salah satu petugas ambulan di sana, untuk melihat hasilnya. I want that boy, Carrigan. Dengan kekuatan baru ini, dia bisa melawan musuh bebuyutan sebelumnya, yang selalu menggagalkan rencananya. Kembali ke tempat Johnny, saat ini Moro sudah membawanya ke lokasi yang dijanjikan. Lokasi tersebut merupakan tempat dari sebuah sekte yang mengasingkan diri, dan memiliki kekuatan untuk melenyapkan iblis di dalam manusia. Pemimpinnya bernama Methodius, juga sudah menunggu kedatangan mereka semua. Sesuai janjinya, iblis dalam diri Johnny akan dihilangkan di tempat ini, sehingga Nadia bersama anaknya harus bersama yang lain terlebih dahulu. Mereka pun menurutinya, karena percaya dengan Johnny. Moro membawanya ke dalam tempat itu, dan menceritakan sebuah kisah. Dahulu ada malaikat bernama Zarathos, sebuah roh keadilan yang dikirim untuk melindungi dunia manusia. Tetapi dia ditipu dan dibawa ke dalam neraka, kemudian menjadi tercemar. Namun hasratnya untuk menghukum kejahatan masih ada, sehingga berubah menjadi roh pendendam, yang kini dikenal sebagai Ghost Rider. Setelah mengetahui asal-muasalnya itu, akhirnya Johnny mengerti. You risk death. Dengan mengakui segala kesalahannya tentang perjanjian iblis yang dia buat, akhirnya Johnny siap melepaskan kutukan itu saat ini juga. Di dalam pikirannya, Johnny memasuki labirin yang dalam. Jiwa Ghost Rider itu mulai muncul, sambil membawa ingatan masa lalunya. Semua penderitaan itu harus dia rasakan kembali, agar berbalik dan memutuskan ikatan yang selama ini terjalin. Setelah bangun, Johnny merasakan bahwa sisa-sisa kekuatan itu sudah menghilang. Dia bergegas mencari Moro, dan ingin menceritakan keberhasilannya. Namun tanpa disangka, sekte itu menangkap Moro bersama dengan Nadia dan juga Danny. Methodius tidak ingin anak ini jatuh kepada iblis, dengan resiko paling kecil. This child must be destroyed. Yaitu ingin melenyapkan Danny, walaupun harus menanggung dosa yang besar. Johnny yang kehilangan kekuatannya pun tidak berdaya, sehingga Danny langsung dibawa untuk dieksekusi. Tiba-tiba ketika mengayunkan pedangnya, pandangan dari semua yang di sana menjadi gelap, karena ulah dari Karigan. Satu persatu mereka semua dia sentuh, dan mengalami pembusukan. Methodius yang paling kuat pun, tidak bisa melawan kekuatan tersebut, dan mati dengan mudah. Sekarang Karigan bisa membawa Danny tanpa perlawanan, ke tempat Mephisto berada. Saat ini mereka sudah sampai di sebuah bangunan kuno, yang akan dijadikan tempat ritual. Kunci dari semua ini adalah Danny, karena dia adalah wadah yang sudah disiapkan untuk membangkitkan Mephisto kembali. You know who I am. Selama ini Mephisto tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, karena batasan fisik dari setiap manusia yang dirasukinya. Akan berbeda jika dia menggunakan tubuh dari Danny, karena sudah mengandung jiwa dan kekuatannya sejak dalam kandungan. Di lain tempat, Johnny dan lainnya terlambat, karena tidak bisa menyelamatkan Methodius dan klannya. Ditambah ramalan pemindahan jiwa dari iblis itu terjadi malam ini, Moro seperti sudah menyerah. Namun berbeda dengan Johnny, walaupun kekuatannya sudah menghilang, dia tetap ingin menyelamatkan Danny, karena sudah berjanji akan melindunginya. Semangat itu membuat Moro bangkit kembali, dan akan menyusun strategi. Dia membawa mereka berdua ke ruangan rahasianya, yang berisikan banyak senjata. Walaupun peluangnya sangat kecil, mereka bertiga akan tetap melakukannya. Mereka akhirnya sampai di lokasi Mephisto, dan melihat banyak orang datang ke sana. Siapa lagi kalau bukan penyembahnya, seperti politisi busuk dan juga pejabat korup lainnya. Mereka harus menunggu sampai malam hari, karena penjaganya pasti akan lengah ketika menjelang ritual. Nadia semakin gelisah, memikirkan keselamatan anaknya. Untung saja Johnny mampu menenangkannya, dan menyuruhnya yakin dengan kemampuannya. Ketika ritual sudah akan berlangsung, Mephisto membawa Danny naik ke atas panggung. Para pengikutnya juga sudah tidak sabar,
melihat tuannya bangkit untuk menguasai dunia. Mereka semua melantunkan sebuah mantra, dan Mephisto langsung memulai ritualnya. Jiwanya mulai berpindah pada Danny, terlihat dari matanya yang mulai menghitam. Di luar, Johnny dan lainnya mulai beraksi, dengan melumpuhkan penjaganya satu persatu. Namun untuk membuat rencananya berhasil, mereka harus berpencar. Moro akan langsung menerobos dari depan, dengan tujuan memancing perhatian dari semua orang. Sesampainya di tempat ritual, dia langsung membuat panik pengikut di sana, sehingga ritualnya terhenti. Dari belakang Johnny muncul dan memukul Mephisto, tetapi sayang, kekuatan yang sudah mengalir pada Danny membuatnya terlempar. Moro yang terus menembaki juga harus terhenti, karena Karigan muncul sambil mengeluarkan kemampuannya. Dia sadar, hidupnya akan segera berakhir. Tetapi dia tidak menyesal, karena pengorbanannya ini untuk menyelamatkan dunia. Johnny sadar, rencananya sudah gagal, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan musuh sebanyak itu, ditambah sudah kehilangan kekuatannya, sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Danny berdiri, dan ingin melihatnya dari dekat. Mengira akan melenyapkannya, ternyata Danny yang mendapatkan kekuatan Mephisto masih sadar, dan melakukan sesuatu. Dia mengulang kembali kontrak yang dahulu Johnny buat, dan akhirnya Ghost Rider itu kembali muncul dalam dirinya. Mephisto sadar, jika dia harus segera membawa anak itu pergi, sebelum Ghost Rider itu bangkit sepenuhnya. Kendaraannya sudah berubah seperti dahulu, dan Johnny mulai mengamuk. Uniknya perubahan kali ini tidak terbatas malam saja, tetapi ketika matahari terbit, Johnny tetap bisa menggunakan wujud Ghost Rider-nya. Dia bergegas mengejar Mephisto, yang kini memacu mobilnya dengan kencang. Namun tidak ada kata mustahil baginya, karena dengan cepat dia sudah berada di belakang rombongan itu. Anak buah dari Mephisto mencoba untuk menghalangi, tetapi serangan itu tidak bisa menghentikannya. Johnny bahkan merebut salah satu mobilnya, dan merubahnya menjadi bagian dari dirinya. Satu persatu mobil lawannya dia jatuhkan, dengan kekuatan api dari kendaraannya. Nadia juga tidak tinggal diam, dan menyusulnya dari belakang. Sialnya tiba-tiba Karigan muncul dari depan, sambil mencoba memecahkan kaca mobilnya. Johnny merasakan bahwa Nadia sedang dalam bahaya, sehingga dengan cepat melemparkan rantai untuk menarik Karigan kepadanya. Pertarungan ini sekarang menjadi seimbang, karena kekuatan yang digunakan sama-sama berasal dari iblis. Johnny juga bisa menahan kekuatan pembusukan dari Karigan, karena apinya. Namun pergerakan dari Karigan lebih lincah, sehingga dia hampir saja mengalahkannya. Untungnya ketika ada kesempatan, Johnny berhasil menyerap jiwa dari Karigan, sehingga lawannya kalah dengan mengenaskan. Kini musuh yang tersisa tinggal Mephisto, yang saat ini masih membawa Danny. Johnny yang sudah ada di belakangnya, membuat mobil itu kehilangan keseimbangan, dan terjungkal keluar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Johnny bisa melampiaskan dendamnya selama ini pada Mephisto. Tidak ingin iblis seperti itu ada di dunia manusia, dia melemparkannya kembali ke dalam tanah, sampai di neraka. Semua sudah selesai, dengan kemenangan dari Ghost Rider. Namun tidak ada kegembiraan di sana, karena mengetahui bahwa Danny sudah tiada. Akhirnya Johnny sadar, kekuatan barunya tidaklah roh pendendam saja, tetapi dia juga membangkitkan kekuatan malaikatnya, yang membuat Danny hidup kembali. Kini api birunya lebih panas dari sebelumnya, dan film pun berakhir sampai di sini. Terkadang kita tidak menyadari, kemampuan yang tidak kita inginkan, atau dianggap remeh, malah bisa membantu kita di masa depan. Oleh karena itu, jangan sekalipun membuang keahlian yang kalian miliki, karena siapa tahu akan menjadi jalanmu untuk melewati hidup ini. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.